Muhammad wa ala ali Muhammad, karena beliau adalah suri tauladan terbaik, contoh yang patut kita teladani baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat Ustadz penceramah kita malam ini, Ustadz Anas SSOSI MSOS, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, amin. Acara pertama pada malam hari ini kita akan buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memberkahi acara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh saudara Andi Muhammad Radi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salam. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Andi Muhammad Radi atas tilawahnya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sepatah kata mewakili keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Al-Qadri. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Anas Umar Esos, Bapak Ketua RW T Muhammad Perumahan Sarinda Japi, segenap keluarga besar guru dan karyawan Yayasan Alfitian Goa dan juga MTSN Kabupaten Baru yang turut hadir, segenap keluarga besar, kerabat dekat dan tetangga yang baik hati, serta segenap jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada acara taksiah malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taksim kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam acara taksiah untuk mengenang dan mendoakan hari kepergian ananda kami, yakni almarhum ananda Ahmad David Al-Fariski bin Ahmad Riyad Yunus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada acara pengajian ini dalam rangka taziah anak kami almarhum Ahmad David Al-Fariski. Sudilah kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu mendoakan wabil khusus untuk anak kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh almarhum dan keluarga, mengampuni segala kesalahannya dan menjadikan alam kuburnya indah seperti taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah khususan untuk almarhum Ahmad David Al-Fariski bin Ahmad Riyad Yunus alhasil niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hillah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membacakan suratul Fatihah ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar kami, kerabat dan para tetangga atas dukungan serta bantuannya kepada kami, baik moral maupun material. Semoga Allah memberikan kebaikan dan pahala yang jauh lebih banyak atas segala budi baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Izinkanlah kami memohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini, baik dalam hal sikap kami, penyambutan kami dan sajian dari kami. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kiranya sudi untuk dimaafkan. Dan terakhir, jika dalam menyampaikan kata sambutan ini ada yang kurang berkenan di hati atau kurang tersusun dengan baik, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah berkenan mengijabah doa-doa kita dan semoga Allah meridhoi amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kata sambutan dari saya mewakili keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Al-Qadri telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu ceramah takziah yang pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Anas Umar SOSI MSOS. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjawab salamnya ini begitu semangat, sekalipun di hujan-hujan, rintik-rintiknya, habis hujan deras juga, alhamdulillah. Semoga kita semua yang begitu semangat menjawab salam ini, insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala hajat-hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus memberikan kesehatan kepada kita semua dan diberikan umur yang berkah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa likulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang senantiasa patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mengucapkan kalimat syukur. Banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalipun Bapak Ibu sakit, tapi sekalipun kita sakit, jangan pernah lupa untuk mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa jemaah yang mulia? Tapi kalau sekiranya kita diuji dengan sakit biasa saja, sakit kepala, kemudian kita mengeluh, kita sulit untuk bersyukur kepada Allah, pernahkah kita sedikit pun membayangkan begitu banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dibandingkan dengan sakit kepala? Tidak sebanding Bapak Ibu. Sehingga patutlah diri ini selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jemaah yang mulia, begitu pula Masya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Masya Allah, majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, majelis di mana kata baginda Rasulullah SAW, keutamaannya salah satunya adalah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita semua pada malam hari ini, sekalipun kita sempat tadi ada hujan, tapi alhamdulillah kita semua berkenan hadir di acara takziah ini. Begitu pula jamaah yang mulia, Masya Allah, kita juga senantiasa banyak-banyak bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat ini. Jamaah yang mulia, tapi nikmat sehat ini kalau Allah belum uji dengan sakit, kita belum tahu bagaimana nikmatnya sehat. Coba makin jamaah yang mulia, orang Makassar bilang pun kena pari uji kigari, kena pari pagari kiri Allah Ta'ala. Belum mampu kita ukur sejauh mana nikmatnya itu sehat. Tapi coba kalau kita diuji dengan sakit, baru kita bilang, nyaman ngapain puna sehat ini, bisa makan enak. Karena orang kalau sakit jamaah ibu, maka semua, terutama ini keluarga dekat, itu datang. Mau makan apa? Kamu gitu itu, ngare apa? Sakit pak, baru mau kita tawari makanan enak. Kalau makanan online, bilang makin pak, bilang makin mak, bilang makin apa kita mau makan. Ku pesankan ki, biar online tidak ada masalah. Yang penting mau ki makan, bayangkan orang sakit ditawari. Ini orang sakit tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Karena kenapa? Nikmatnya, nikmat sehatnya ini dicabut, berkurang dia, sehingga dia merasakan nikmat makan itu tidak terasa. Oleh karena itu jamaah yang mulia, selagi nikmat sehat ini ada pada diri kita ini, maka banyak-banyaklah bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Maka hadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Masya Allah, jaga dengan baik ini jamaah ini selagi masih sehat. Kemudian yang selanjutnya, perlu kita banyak bersyukur dengan nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Masya Allah
seluruh rangkaian daripada nikmat ini yang membuat kita kuat datang di tempat ini. Coba mungkin Bapak Ibu, mungkin saja ada orang yang sehat, tetapi karena nikmat keimanannya lagi mungkin diuji, ya mungkin masih agak berat-berat lagi hadir di majelis ilmu. Apalagi kalau ada ujian hujan seperti ini. Tapi insya Allah berprasangka baik saja. Yang terpenting adalah kita hadir di tempat ini, di majelis ilmu ini, kita mengambil manfaat, khususnya terkait dengan pesan-pesan kematian pada malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita juga jangan pernah bosan-bosan senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita hadir berkumpul di tempat ini tidak lain adalah kita berniat datang mengikhlaskan hati kita. Kalau orang ikhlas itu Bapak Ibu, saya perhatikan dari jauh ini, insya Allah salah satu penangkalnya orang yang mau mengantuk ikhlas. Memang ini kalau orang acara-acara begini itu memang yang paling berat dilawan itu mengantuk. Iya benar itu. Termasuk saya kadang-kadang kalau hadir kasihan biar bagaimana paranta, kadang-kadang tertutup mata. Oke lah, kalaupun seumpama mau tutup mata, nah ceramah begini berlangsung supaya adil, tutup satu mata, satunya untuk saya. Paham maksudnya? Kalau mengantuk sekali tutup satu tapi tetap tidak ke satu. Begitu supaya adil, kita biar memang ngantuk. Karena perlu kita ingat Bapak Ibu, tabe. Begitu dekatnya itu kematian, tidur saja ini biasa tempat siap mati Bapak Ibu dah. Mati Bapak Ibu. Hanya karena kita bersyukur karena kita masih bangunkan. Makanya apa doanya bangun tidur Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bayangkan. Kita bersyukur memuji lagi kepada Allah karena Allah telah membangunkan kita, menghidupkan kita dari mati. Sudah mati bangun lagi dibangunkan oleh Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada malam hari ini kita ikhlaskan diri kita untuk datang bermajelis ilmu. Untuk apa? Masya Allah kita datang menguatkan saudara kita ini Pak Adi. Masya Allah. Saudara saya yang Masya Allah, saya kalau mendengar kabar ini juga makanya saya juga seperti rasa-rasanya kehilangan kebiasaan melihat. Apa yang saya lihat? Ya kebetulan beliau ini adalah satu tempat kerja dengan kami semua. Saya biasa kalau piket ya, kalau piket di sekolah beliau ini selalu mengantar anaknya. Selalu saya dapat bahwa almarhum Ananda tercinta, Masya Allah, yang begitu memberikan kebahagiaan. Bahkan saya pun melihat keceriaannya. Beliau seorang bapak yang luar biasa. Saya bilang tidak semua juga bapak-bapak bisa begini. Saya kadang-kadang merasa iri. Betul, sekarang saya menceritakannya dengan Masya Allah, begitu tulusnya saya karena saya lihat. Turun dari mobil dengan banyaknya perangkatnya beliau ini, pekerjaannya di sekolah. Kemudian menggendong lebih dulu, mengutamakan anaknya. Begitu luar biasanya beliau ini sebagai seorang ayah. Diantarkan dulu anaknya, dikasih tenang dulu anaknya di ruangannya. Kemudian dia meninggalkannya, disiapkan bahkan dia kasih makan semua. Bahkan perjalanannya ini 3 tahun, kalau saya tidak salah kurang lebih, beliau menterapi anaknya dengan penuh kesabaran. Masya Allah, 9 sungguh luar biasa. Seorang ibu yang kemudian rela bolak-balik demi mencari nafkah untuk anaknya semua, untuk sekolahnya. Bolak-balik perjalanannya, Masya Allah. Dan begitulah, Masya Allah, di satu sisi mungkin kita bersih, tapi di sisi lain, ibundanya ini, ia hadir di saat anaknya berpulang. Sekalipun, mungkin Bapak Ibu tadi, saya sudah minta izin tadi kepada Ibu Dian dan Pak Adi, saya masa katakan apakah kemudian saya perlu menyampaikan terkait bagaimana Ananda ini berpulangnya Ananda. Kemudian beliau mengatakan silahkan Ustaz, supaya sebagai ibrah peringatan untuk kita semuanya. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ananda tercinta ini, Ananda Ahmad David, Masya Allah, yang kemudian saudara saya Pak Adi dan Ibu Dian kemudian diuji pada malam hari itu. Yang mungkin pada malam hari itu beliau juga tidak menyangka. Iya, tidak menyangka. Pada malam itu beliau tidak menyangka kalau seumpama dengan keceriaan anak ini yang begitu seringnya dia berjalan menginginkan, maksudnya ingin tahu, tidak mau berhenti bergerak, jalan senang saja keliling-keliling, berjalan di mana saja. Termasuk di rumahnya di akhir di mana dia berpulang.
kemudian seorang ayah yang kemudian sudah berikhtiar, seorang ibu yang sudah berikhtiar, bahwa ini anak sudah berusaha diberikan istilahnya kayak macam penghalang Bapak Ibu, supaya dia tidak menembus tempat yang mungkin kira-kira dianggap berbahaya, maksudnya untuk anak Anda ini, termasuk yang masuk ke kamar mandi Bapak Ibu. Tetapi jamaah yang mulia, perlu kita sadari bahwa begitulah kuasanya Allah. Allah mau memperlihatkan kekuasaannya kepada kita semua, memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangankan yang tadinya kita anggap bahwa dengan menghadirkan seumpama pemahalang itu, mungkin akal sehat kita, logika sehat kita ini berpikir, tidak mungkin ini ananda aku, ini ananda David mau lagi panjat ini. Mungkin saja orang tua bilang begitu, cukup ini untuk menghalau ananda untuk supaya tidak ke sana seumpama kan, ke tempat itu. Tetapi tidak ada yang mengetahui jamaah yang mulia. Disitulah letaknya kuasanya Allah. Begitulah rencananya Allah yang kita tidak ketahui. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin jamaah yang mulia. Oleh karena itu semua yang kita lakukan hanya bagian daripada ikhtiar. Ayahnya, ibunya sudah berusaha untuk menjaganya, tetapi Allah yang maha tahu terkait dengan akhir daripada kematian atau kehidupan daripada hambanya. Termasuk ananda David ini, Masya Allah. Oleh karena itu, ini penguatan buat saudara saya Pak Adi dan Ibu Dian, dan tentu seluruh keluarga dan kita semua jemaah yang mulia, bahwa kalau kita ditimpa ujian seperti ini, maka kekuatan kita yang paling utama adalah bersabar. Itu misenjatata. Yang dimaksudkan dalam tafsir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi ketika ada orang kematian, apa kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah bagaimana kita bersabar dalam menghadapi setiap ujian, termasuk khususnya ujian kematian. Puncak kita adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian ini. Karena orang bertakwa itu jamaah yang mulia diberikan jalan oleh Allah untuk semakin dekat kepada Allah, semakin kuat kepada Allah dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan jalan apa dia memohon pertolongan kepada Allah? Hadirkan sabar dari setiap ujian yang Allah timpakan, yang berikan kepada kita. Begitu pula hadirkan ketaatan, banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang mulia, kalau ada musibah seperti ini yang dilakukan kepada kita, kemudian kita meresapi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita sadari bahwa anak ini adalah titipan. Anak ini adalah milik Allah. Allah yang ciptakan. Jemaah yang mulia. Bahkan pernah satu saat saya pernah tanya, saya pergi taksiah, saya tanya anak-anak, siapa yang ciptakan kita? Dia bilang bapakku sama mamaku. Tapi tidak salah tuh juga itu. Saya pernah tanya serius. Nah, siapa yang ciptakan kita? Nah, saya yang ciptakan kan mamaku sama bapakku. Mama sama bapaknya. Kita siapa nak? Dia bilang ke nenekku. Maksudnya itu ada juga semua betulnya. Karena tadi mamanya juga, ini perantara mamanya yaitu sama neneknya. Begitu terus. Tapi jemaah yang mulia, apa hikmahnya? Bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permuka bumi ini sementara saja. Ada waktunya. Makanya ayatnya Allah pesankan, walikulli ummatin ajal, fa idza ja'ajalhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua diri kita ini jamaah yang mulia, anak Adam ini, kita semua ini, semua punya ajal, semua punya batas waktu kehidupannya di dunia. Apabila datang ajalnya, maka tidak ada satupun dari diri kita ini yang mampu mengundurkan kematiannya ataupun memajukannya walaupun sesaat. Jadi tidak ada yang bisa kasih maju-maju. Ya Allah, jangan dulu saya, ya Allah, jangan dulu kalau cabut nyawaku, belum menikah. Contoh ini. Ya Allah, jangan dulu cabut nyawaku, ya Allah, belum sempat saya bersama dengan keluargaku. Ada rencanaku sama keluargaku, ada rencana kebahagiaanku sama keluarga. Jangan dulu cabut nyawaku, ya Allah. Ya Allah, itu tidak bisa dimundurkan, itu tidak bisa. Bila mau ditunda tidak bisa. Kalau datang waktunya, meninggal. Sebaliknya juga, jangan juga kita kajili-jili. Ya Allah, cabut nyawaku, ya Allah. Hei, masalah di dalam hidupku ini, cabut saja. Ada juga
juga orang begitu, tapi tidak boleh begitu, kan jadi jin namanya. Mau sekali nikmati. Makanya juga Bapak Ibu, tapi ada tuh juga pembelajaran dalam kehidupan ini yang nyata. Ada tuh itu sebagian ya. Wallahu alam apa sebabnya? Ada juga orang nak coba pengisengan di jembatan di apa namanya di flyover Makassar itu gopak turun ke bawah. Nah kira itu mungkin kalau seumpama ada masalahnya nak lupa turun di bawah, nah mati dan langsung selesai masalahnya. Tidak. Ada tuh juga orang lupa, nah harap tidak mati, ternyata setengah mati. Tidak langsung mati juga, masalah juga itu. Tambah selesai. Tadinya dia pikir pas lompat langsung mati. Selesai persoalannya masuknya di dunia. Ternyata setengah mati, diurus lagi masuk rumah sakit. Nah, ini orang juga tidak boleh jadi begini karena ada waktunya. Nah biar kita apa dirita, kalau belum ke waktunya tidak mati kita. Iya. Nah, ini lagi ada lagi kejadian yang viral kemarin. Ada itu, astagfirullah, mudah-mudahan tidak ada kita di sini anak tak pernah begitu. Ada itu kemarin kita lihat itu viral anak perempuan, ya tapi sepertinya gangguan kejiwaan Pak. Nah pukul orang tuanya, itu naparangi itu sampai tak. Jadi kalau kita lihat hadisnya, saya ceritain yang dekat-dekat saja sekalipun banyak kejadian ya di Makassar ini. Iya. Bayangkan itu dia parahin orang ibunya itu loh. Dia parahin sampai tergeletak ibunya ini sampai semua warga itu lempar apa sampai mau menyelamatkan ibunya. Kalau mau dilihat mati ini, tapi ternyata tidak mati. Setengah mati aja kalau anak durhaka juga itu begini. Tapi mau dia apa kali juga bermasalah gangguan kejiwaannya ya. Artinya mudah-mudahan tidak ada kejadian dari tempat ini, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kehidupan kita ini begitu banyak. Oleh karena itu, hikmahnya dengan pulangnya Ananda ini tentunya menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita ini sebagai orang tua, kalau anak kita meninggal dunia seperti ini, yang ada adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga anak kita. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, penguatan untuk kita semua Bapak Ibu tabe, ada pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa pesannya? Buat ini khususnya buat Pak Adi dan Ibu Dia dan kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, ya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada malaikat. Maka Allah berfirman kepada malaikat, apakah kamu mencabut nyawa anak dari hamba? Bayangkan, Allah bertanya kepada malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, iya, benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah kamu mencabut nyawa buah hatinya? Nah, buah hatinya anaknya. Malaikat lagi menjawab, benar ya Allah. Naam. Malaikat mencabut nyawa buah hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada malaikat, apa sikapnya? Bagaimana keadaannya orang tua yang kemudian dicabut nyawanya anaknya, diambil buah hatinya? Maka kemudian malaikat menjawab kepada Allah, mereka memujimu ya Allah. Mereka memujimu ya Allah, senantiasa membesarkan dirimu ya Allah, membesarkan namamu, memujimu ya Allah. Dan dia memohon agar suatu saat nanti kembali dipertemukan dengan anaknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu bangunkan dia rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Untuk orang tuanya banyak. Bangunkan dia rumah di surga. Dan berikan nama tempat itu, rumah itu, Baitul Hamd. Baitul Hamd. Rumah orang-orang yang memuji kepada Allah dan mensandarkan segala sesuatu dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus buat saudara saya yang ditinggal Ananda, maka Ananda telah menanti ayah bundanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tentu kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu waktu juga ini saya melihat satu pengajian yang dibawakan oleh Buya Yahya. Dalam kesempatan beliau adalah pimpinan Pondok Al-Bahjah itu, ada seorang ibu menyampaikan juga seperti kejadian seperti ini. Apa dia bilang?
Ya Ustaz, saya ini dia dirundung dengan kesedihan yang berlarut-larut. Anaknya juga itu pada saat itu pergi ke permandian. Usia 5 tahun, anaknya ini aktif sekali. Dia tidak menyangka pada saat itu dengan acara kegiatannya itu, pada saat dia menggantikan bajunya anaknya pada saat mau ingin berenang, di tempat renang yang hanya sampai di lutut saja. Artinya kalau anaknya turun tidak ada masalah. Ternyata setelah dia hanya berbalik saja mau menyimpan ini baju yang tidak diganti tadi, anaknya sudah hilang. Anaknya sudah tidak ada lagi di dekatnya di tempat kolam yang untuk anak-anak itu. Ternyata dia berkeliling mencari anaknya. Ternyata anaknya itu pergi ke bagian atas di tempat kolam dewasa. Bayangkan ini. Pergi ini anaknya di kolam tempat dewasa. Kalau mau dipikir secara akal sehat. Saya ini sudah berusaha berikhtiar menjaga anak saya. Bahkan ini orang tua mengatakan kepada Bu Yahya, apakah dengan kematian anak ini kemudian menjadi kesalahan saya? Tentu tidak. Karena segala sesuatunya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata anaknya itu pergi turun di kolam orang dewasa, dan ternyata dengan begitu cepatnya anak ini meninggal dunia. Tenggelam di kolam dewasa ini. Namun jamaah yang mulia, pembelajaran di sini bahwa sekali lagi apapun yang kita lakukan hanyalah bagian daripada ikhtiar menjaga anak kita. Tetapi jangankan anak kita, tabe diri kita saja belum tentu bisa kita jaga. Ada yang bisa jaga ini? Tidak ada. Kita saja ini pula kasihan, kita bilang siapa lagi dipanggil? Tidak gitu saya. Tidak gitu ya, bukan gitu kasih takut-takut gini. Tidak dia, tidak. Sekalipun semua umurnya umatnya Rasulullah ini antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada sih 60-70 Pak. Ada. Banyak Pak. Tetapi kan juga Allah kasih lihat juga puasanya Pak. Tadi kenapa kasihkan toke Allah Ta'ala puasanya. Di mana puasanya Allah kasih lihat kita. Sekalipun di sini banyak 60-70, ternyata Allah lebih mencintai anaknya. Kami lebih duluan kita. Bayangkan usianya Nanda ini 3 tahun 6 bulan. 3 tahun setengah. Jadi bapak-bapak yang 60-70 sana lagi. Tidak usah terlalu khawatir. Kapun nawatun lah itu realiton jadi. Kan begitu juga kuncinya. Pun nawatun lah pasti dia lihat mana tekama mana kira-kira coko. Biar di benteng yang kokoh. Bayangkan dalam Quran itu katakan biar sekalipun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, apalagi kalau semua hanya sekadar penghalang biasa, maka kalau Allah sudah punya ketentuan, ajal itu sudah sampai, maka selesai urusan di dunia. Maka kembali urusan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Penguatan untuk saudara saya bahwa jangan terlalu dirundung dengan kesedihan, jangan pernah menyalahkan diri Anda, jangan pernah juga salahkan, salahku ini kolomku. Oh jangan Ki. Justru sekarang ini adalah perbaiki ibadat kepada Allah. Perbaiki saja ibadat, beramal soleh saja. Lakukan seperti biasa. Bapak Ibu harus bahagia dengan keadaan ini. Tapi di satu sisi kita pasti bersedih. Tidak ada orang Bapak Ibu tabe meninggal anaknya tidak bersedih. Tidak ada itu. Tidak ada, silakan bersedih. Yang dilarang itu pote-pote. Ya, ini anak-anak maksudnya maksudnya kita meratapi ya kematian, jangan, tidak boleh itu. Tapi kalau kita bersedih dengan kematian ini kita bersedih itu hal yang wajar. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita perhatikan itu biasa itu kayak agak lebih seperti agak berat-berat dirasa lepas kalau dibilang anak yang meninggal ketimbang orang tua. Kalau sudah pilih kalau tua-tua gitu, apa pula tua memang itu dong. Tapi begitu itu biasa. Tapi kalau masih anak-anak kan ditunggu-tunggu lagi masih masa-masa lucu-lucunya. Tapi Pak, masih lucu-lucunya. Seperti ini anak-anak David ini. Wih, Masya Allah. Bagaimana mungkin tidak dirasakan sekalipun saudaraku harus kuat, Ibu Dian harus kuat. Karena kenapa? Sekalipun memang perjuangannya. Kita harus akui bahwa perjuangan seorang ayah pasti dirasakan. Nah, itulah yang menjadi kenangan. Percaya Bapak Ibu, itu akan menjadi kenangan untuk kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu tabe, Masya Allah. Masuk itu dulu Bu. Karena begitu penceramah itu memang dua tugasnya, berceramah dan menjemput tamu. Silakan. Ya begitu memang Bapak Ibu. Ya begitu dan itu harus dimaklumi itu. Silakan. Kadang-kadang juga dia ngatur bangku. Mari di sini begitu. Biasa itu dalam acara takziah begitu memang. Ya saya pastikan dulu sama dulu. Iya. Nah begitu Pak. Iya. Masya Allah. Iya.
Bapak Ibu tadi, saya kembali. Dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu, ini nasihat untuk kita. Saya arahkan untuk secara keseluruhan. Dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu, maka nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan yang namanya kenangan atau cerita. Tapi kenangan atau cerita, dengar ini. Kenangan atau cerita. Apakah kita masih hidup atau sudah meninggal? Di mana buktinya? Jawabnya kalau orang acara-acara tasya Bapak Ibu. Ya kalau Anda David ini kan mungkin masih mungil-mungil, masih duduk-duduknya, mungkin kenangannya itu masih banyak berfokus ke bapak ibunya, ke keluarga dekatnya ya. Tapi coba kalau orang yang sudah beraktivitas dalam masyarakat, apanya yang kita cerita? Kebaikannya Pak. Dua gitu memang. Cuma pilihannya itu kenangan. Dua. Apakah kita akan meninggalkan kenangan baik atau kenangan buruk? Betul. Itu pilihannya dua. Hanya saja Bapak Ibu, kita ini semua yang hadir tidak mungkin meninggalkan kenangan yang buruk. Tidak mau Ki. Kan tidak ada orang mau dicerita jeleknya. Sekalipun tidak ada memang manusia yang hidup di dunia ini tidak ada salahnya. Tidak ada pengurangan kodina, ada. Tetapi masa kita tidak berusaha untuk memperbanyak kebaikan daripada keburukan Pak? Kan begitu. Rugi tak itu terlasa. Iya kan begitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Percayalah, orang yang selalu menghadirkan kebaikan, maka dia juga akan selalu dicerita kebaikannya. Dan orang yang selalu diceritakan kebaikannya akan selalu juga diiringi dengan doa terbaik. Mau buktinya? Coba besok Bapak Ibu ya, contoh ini. Atau mungkin pernah kita rasakan. Ada biasa kalau kita pergi di restoran, pergi di restoran, sementara makan begini, banyaknya lagi dipesan. Tiba-tiba ada sahabat lama yang kemudian dia sudah sukses. Supaya ketemu di silaturahmi. Sekalinya pas kita sudah mau pulang, dia bilang, sudah dibayar sama teman terkali. Weh, ditraktir Ki. Pak Bu, kalau ada orang sudah makan banyak, rasa-rasa bawa keluarganya, baru ditraktir sama temannya. Apa kira-kira kita bilang? Mungkin bilang tidak baik nanti temanku, nak traktir kan? Tidak ada itu orang begitu, tidak bagus pikirannya itu. Kira-kira begitu ya. Mungkin agak kos-kos itu kira-kira. Pasti orang berpikir, Masya Allah, seolah-olah kita merasa berhutang budi. Betul lah, pasti kita cerita. Mulai dari pas kita naik di mobil, sampai kita di kamar, sampai mungkin tidur. Temanku betul tadi pernah, tidak bayar kan? Banyak lagi bayar hampir 1 juta. Traktir, bersyukur Ki. Tapi orang juga yang bertraktir itu sebenarnya Masya Allah, dia juga lebih banyak dapat plusnya. Kenapa? Didoakan minimal apa? Mudah-mudahan tadi itu temanku tadi yang traktir Kak, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Minimal itu. Tidak mungkin tidak didoakan orang Pak. Taliwaliwa juga itu orang ditraktir tidak mau doakan orang. Mana mau? Basorot kamu boy, tidak didoakan orang. Ini kan juga keterlaluan ini. Nah itu Pak, artinya apa? Kebaikan Pak. Selalu kita kenang sama ini. Coba kalau kita pergi tasya Pak, coba mungkin tapi sama-sama mungkin kalau pergi tasya apa dicerita orang Pak? Apa cerita? Cerita itu dua juga. Kebaikannya orang, Masya Allah. Ini beliau waktu semasa hidupnya deh. Kalau ada yang kerja di masjid, ada misal. Ada yang jalanan yang berusaha diperbaiki di Saringa ini, ada misal. Tidak ada memang warna tapi kalau matukan tukang yang angkat lori-lori bilang dia belum makan siang, aja. Dicerita kebaikannya macam-macam ini contoh Pak, banyak sekali yang bisa dicerita kebaikan Pak. Apalagi kalau hidup bermasyarakat baru ini orang selalu bermanfaat Pak. Amal jariah Pak, tidak berhenti orang cerita, tidak berhenti orang doakan di jalan itu pahala. Masya Allah. Itu Pak. Dan ingat Pak pesannya Allah, buka-buka kita nanti Al-Quran Pak. Surah Al-Isra itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Orang yang senantiasa Pak melakukan kebaikan Pak, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu untuk dirinya, kembali ke dirinya. Efeknya pasti kembali ke dia. Kalau dia baik sama orang, coba Pak. Cuma tapi kalau kita lakukan kebaikan sama orang, jangan bikin juga berharap. Contoh, tetangga kita bantu. Seumpama ini ya, kita bantu ini tetangga, selalu kita kasih palu butuh. Contoh, palu butuh mengadakan tablet, palu butuh minta saya pilih di antar sekian banyaknya makanan ya. Palu butuh seumpama kami satu dia lain. Palu butuh seumpama kita kasih. Terus kita selalu kasih, selalu mungkin 1, 2, 3 kali kita kasih, begitu sayangnya kita dengan tetangga. Tetapi dalam pikiran kita selama perjalanan kita kasih, selalu kita berpikir, kenapa Tom tidak balas ke palu butuh Tom kalau tidak ada yang lain. Kan biasa juga orang itu begitu Pak, mau dibalas. Kan jangan urus itu masalah balasannya.
Itu balasan, serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngatur siapa nanti hambanya yang dia datangkan untuk membantu kita dengan cara tiba-tiba wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan kebaikan kita, dengan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kepada Allah dengan kepada sesama manusia, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Belum tentu harus dari tetangga yang kita bantu. Iya, kita harus. Nah, kalau itu yang mau kita tunggu tadi, kalau butuh mau dibalas 3 kali, sakit hati ki. Tuh jangan. Betul lah, coba-coba kasih ke orang. Contoh, apalagi kalau seumpama, contoh ini Bu, Pak. Pulang ke dari kampung, tak seumpama dari Palopo, dari mana semua, atau dari Sinjai yang mana tiap banyak duriannya. Pulang ki dari kampung, kita kasih ke durian. 10 durian tak, kita bagi, kita kasih tetangga 9, kita 1. Pernah ada yang coba? Bawa durian dari kampungnya 10, dia ambil 1, 9 untuk tetangganya. Batal lagi. Batal lagi. Batal lagi. Nah, udah goreng. Ini lagi 1 mobil, sesat apa kasih lagi di mobil, pas sampai di rumah 1 mobil diambil. Begitu itu. Tapi jangan juga begitu kalau belum pernah pergi coba dulu. Masuknya itu 1 kita dapat. Kalau seumpama 10 orang di kompleks toh, 1 untuk kita, yang lainnya tak satu-satunya juga. Jangan bukan jangan dibilang sebelah di sini kita 1, yang lain sebelah sakit hati itu. Kita pikir terus nggak tidur gara-gara 9 nanti durian terkasih tetangga di sebelah. Nah, begitu. Jadi masuknya itu ikhlaskan apa yang kebaikan yang kita lakukan, percayalah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jangan ditunggu Allah. Mungkin juga tidak di kompleks ini. Mungkin saja dalam perjalanan bermasalah kendaraan tak, tiba-tiba ada orang yang datang tolong kita. Mungkin itu kiriman dari Allah. Asbab apa? Asbab karena kita pernah melakukan kebaikan kepada orang. Makanya itu pentingnya kita ikhlas dalam melakukan kebaikan. Allah akan balas dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu semua dari lompong. Rizki yang tidak bisa diukur, Masya Allah. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu tabi. Apun apa wakang kodi sama selamat Allah saja. Selama kita hidup kelakuan yang tidak baik juga kita lakukan, tapi mungkin insya Allah tidak ada di sini. Kapan yang bilang orang kalau meninggal kita bilang, Allah namun ditayang belum mati, nampak mati. Contoh ini tidak, bukan di sini. Contoh sini Pak ya. Ada Tuhan itu kita kira apa kalau orang di lorong-lorong. Nah ada orang Pak semasa hidupnya rasu-rasu dia kerja. Setiap mau kasih masuk mobil ada misalnya di situ duduk, susah tak kasih masuk mobil, kasih masuk motor, selalu kena palang. Kalau apa bilang orang, tidak aku mati. Minimal begitu atau kepula mati, iya minum tayang mati ini, suruh. Contoh Pak. Tapi kan Masya Allah tidak mungkin. Kau juga kita begitu maksudnya. Ada saja mungkin orang berpikiran begitu. Mungkin kalau kita di sini mungkin tidak sih. Mungkin didoakan. Kadang-kadang itu orang kalau ada begitu. Kalau ada orang agak-agak lain-lain sama kita, didoakan kebaikan, bukan didoakan jahat ya. Itu orang beriman itu begitu. Didoakan kebaikan orang, supaya dikasih hidayah. Begitu caranya. Karena hidayah itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Begitu, bukan kita. Sungguhnya kita ini jamaah yang mulia tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia, hanya Allah yang punya hak memberikan hidayah. Yang ada adalah berikhtiar kita untuk sama-sama selalu saling ingat, mengingatkan. Jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian kematian ini Bapak Ibu perlu memang kita banyak-banyak untuk mengintrospeksi diri kita ini. Karena kematian ini adalah pesannya Nabi, kafa bil mauti wa'izah. Jadi kematian ini adalah bagian daripada peringatan untuk kita bahwa sebagian nanti lama tengah sendiri kita ini akan meninggal Pak, semuanya. Tidak ada mau anak-anak, mau orang tua, mau kaya, mau cukup-cukup kira-kira begitu. Mau sehat, mau sakit, siap tidak siap harus siap mati. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam kehidupan ini, karena kita akan meninggalkan kenangan, hadirkan kenangan yang baik selagi masih sehat. Pak Bu, selagi sehat, apa bukan bagi memang mati. Tapi selagi masih sehat, lakukan memang kebaikan Pak. Karena orang Pak kalau sudah sakit nih baru mau kalau kunako lorongnya orang sakit baru bilang mau sekali ya kalau membantu kita mau dia apa lihat kondisiku. Iya kata tuh sehat tidak begitu. Coba kata sehat bilang mana apa yang mau dibantu? Wah itu baru aslinya. Tapi kalau sakit baru bilang sebenarnya itu toh mau aja bantu tapi sakit kan. Nah itu Pak jangan ya, mudah-mudahan jangan kita begitu. Artinya apa Bapak Ibu tabe? Orang Makassar bilang ya namanya sehat insan nak jalan. Sehat itu begitu mahal Pak. Begitu mahalnya sehat. Kalau kita masuk rumah sakit Pak, nah tidak tuntas di rumah sakit, apa lagi dilakukan? Cari Pak pengobatan alternatif, ya kan?
Yang herbal ya, herbal. Mulai dari apa saja yang herbal minum, oh yang diminum semua obat-obat, diminum semua Pak. Ada orang biar bukan dokter, bukan tabib, ditanya apa dulu itu, pokoknya apa disebut minum ini. Pernah Kak dulu saya sakit begini, ku minum dulu itu ada daun begini, nggak minum toni. Mungkin biar daun-daun kata lah nggak minum tonji. Karena saking maunya sembuh. Seandainya mau dipatolo-tolo ya istilahnya. Kalau mungkin orang dikasih bodoh toh ada orang seumpama herbal ki karena kan begitu ikhtiarnya memang orang Pak. Kalau orang sakit mau kembalikan sehat Pak, weh mahal sekali. Apa saja semua akan kita kerahkan. Harta kalau mana mau dijual yang penting kembali sehat. Begitu mahalnya sehat itu. Iya begitu Pak mahal. Wah kita obat pokoknya cari pengobatan herbal sampai kembali kita sehat Pak. Nah, itu tadi. Itu tapi itu kan bagian daripada ikhtiar kita. Sekali lagi selagi masih sehat ini kita masih ada dalam diri kita, lakukan kebaikan-kebaikan dan setiap ada kebaikan yang bisa kita lakukan jangan kita tunda. Jangan sampai kalau kita tunda menyesal begitu lagi. Tadi cobanya ini begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lama mungkin ceramah ini. Jadi ya saya lumayan ini ya. Oh ada yang baru datang nih. Baik lagi ya. Masya Allah. Tapi ya karena ini satu malam juga sebenarnya ini. Masya Allah. Ini saudara saya ini Pak Adi ini. Artinya intinya saya akan selalu bersama dengan beliau. Artinya kalau saya ketemu di sekolah selalu saling mengingatkan. Karena beliau ini memang harus kita sama-sama saling menguatkan. Karena intinya adalah kekuatan kita sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan. Ini ujian ini. Bagi orang yang beriman tidak ada kata tidak untuk menerima. Harus diterima. Dan kita harus ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus kuat kemudiannya. Harus kemudian kuat. Semakin bersemangat. Kalau hari ini Allah mengambil Ananda Ahmad David, percayalah maka Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat nanti akan menggantikan lagi. Ada adanya lagi Dira yang baru. Iya, harus begitu mendoakan. Insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Percaya begitu. Sama minta yang saya ceritakan tadi itu ibu setelah meninggal anaknya ditanya, Al-Ustaz mengatakan, ulama mengatakan, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah nanti akan menggantikan ada lagi adiknya. Ternyata setelah ditanya bagaimana ibu sekarang, ada tidak adiknya? Dia bilang sekarang alhamdulillah saya sudah mengandung adiknya lagi yang baru. Allah langsung gantian, dikasih cash begitu istilahnya. Jadi jangan lagi berprasangka tidak baik sama Allah. Apalagi ini anaknya meninggal dalam keadaan terbaik. Di satu sisi sedih, tapi di sisi lain harus berbahagia. Di mana bahagianya orang tuanya? Ini anak dipanggil oleh Allah dalam keadaan belum balik. Tidak ada dosanya. Tidak seperti kita ini, bro. Banyak sekali dosa. Iya, tidak ada dosanya ini anak. Menunggu di surga. Yang penting harus ridho dan ketaatan kepada Allah tidak berubah dengan ujian ini. Artinya ada orang biasa itu begitu, terlalu berlarut-larut dengan ujian. Oh tidak baik, semakin lemah beribadah. Wah ini yang bermasalah, jangan begitu. Untuk kita semua jangan. Justru semakin kita diuji oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Minta kepada Allah. Makanya itu tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Perbanyak bersujud kepada Allah. Minta kepada Allah. Itu kalau tentara tuan itu kalau kita ada sesuatu mau diminta sama Allah beda-beda itu cara berdoanya orang. Itu kalau seumpama biasa-biasa minta begini itu berdoa. Itu kalau sudah mulai betul-betul ada mau minta, masih betul-betul lipat. Nah, perbaiki posisi tangannya. Ya Allah. Bukan bayar hutang ya Allah, tapi tidak dituang kerja. Contoh ini enggak dia. Begini tuh orang ya Allah, saat itu kodong anakku kasih sembuh ya Allah begini. Sampai menetes ke orang mata. Jadi sebenarnya Bapak Ibu salah satu ciri-cirinya itu doa diterima sebenarnya itu kita sudah bisa rasakan itu berdiri itu bulu Roma itu kalau kita berdoa biasa coba-coba bagi Bapak Ibu. Beda selama kita berdoa Bapak Ibu, percayalah pasti ada waktu berdoa yang betul-betul membuat merinding bulu-bulu tak berdoa kepada Allah. Betul lah Jomi, kalau ada kita rasa-rasa begitu, insya Allah Allah akan dijabah itu karena di situ puncak keikhlasan tak berdoa kepada Allah. Hanya itu Bapak Ibu, kalau kita ini memang sebagai orang yang beriman, makanya tempat meminta itu kepada Allah. Jangan gitu pernah kalau ada masalah langsung diposting lagi ke media sosial. Jangan, kejahat sekali itu media sosial bro. Itu apa namanya itu apa namanya netizen ini, dia kejam. Sebentar ada kita cerita, sebentar ada cerita ini. Ada yang bilang muncul semua tadinya satu komentar deh, muncul 1000 komentar. Kita komentari, karena betul dipilih tanya masalah apa? Desa yang ahli komentar ini, dia ada sekolah tapi satu komentar bayangkan. Nah, ini artinya Bapak Ibu kalau ada masalah kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Ya solusinya.
Karena jelas itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surah Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Percaya Bapak Ibu. Takwa dalam artian kita perbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jaga sambayan 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Kita jaga zikir, kita jaga tilawah Al-Quran. Kita juga senantiasa menjaga puasa wajib tak. Kalau ada harta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, kalau tidak mampu haji karena terlalu lama antrian umroh kita. Nah itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketakwaan pada aspek hubungan kepada sesama manusia, tabe, hubungan sosial. Ketakwaan tidak cukup dengan hubungan kepada Allah, tetapi juga harus hubungan kepada sesama manusia. Apa itu? Kalau disebutkan dalam surah Ali Imran, ketakwaan dalam hubungan aspek sosial itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. Nanti kita buka. Apa di situ? Kalau kita itu orang sesama manusia, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bertakwa dalam kehidupan sosialnya ini, apa jaminannya ini nanti saya sampaikan terakhir. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia berinfak di jalan Allah. Itu orang bertakwa dalam hidup sosial ya. Artinya dia sadar bahwa penghasilanku ini, apa yang ada sama saya ini bukan semua hakku, tapi saya juga harus bantu tetangga, buka kodong atau siapa saja yang kira-kira sangat membutuhkan. Artinya apa? Jangan sampai kita makan enak tetapi ada tetangga yang tidak makan kodong. Ini yang dimaksud. Makanya ada juga dari hadisnya itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan baik dan tidak dikatakan kita ini beriman sampai kita mencintai saudara kita ini, memberikan perhatian kepada saudara kita sebagaimana kita memberikan perhatian atau cinta kepada diri kita sendiri. Bayangkan. Begitulah ukuran kecintaan kita kepada saudara kita. Makanya ini perlu jadi perhatikan. Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang senantiasa mampu mengendalikan marahnya, kendalikan dirinya di saat dia marah. Ya Bapak Ibu ya. Biasa marah Bapak Ibu, tabe. Kalau di sini Ibu biasa marah? Oh biasa. Sering. Bapak-bapak, kalau ada orang marah itu manusiawi itu, kalau ada orang tidak marah juga ya. Contoh itu biasa ada nasihatnya, jangan marah. Kalau tidak marah kah? Susah toh gitu lah. Susah. Pasti semua orang marah. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang senantiasa mampu mengendalikan dirinya di saat amarahnya datang. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan bermasyarakat begini bertetangga, usahakan jaga ikanata, jaga panggau kanta, jaga lisanta, jaga ini tubuh tapi fisikta dari menyakiti hati saudara dan dari menyakiti fisiknya saudara. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, saya pakai bahasa Makassar dulu. Sito jenna, antu togasina. Sesungguhnya orang yang kuat, dia itu malah pasti belakang, pasti bagian, riborong yang metai. Sesungguhnya orang yang kuat bukan orang yang hebat bergulat, berkelahi. Kalau dia dibolongi 10 orang lawan 1 dia menang, bisa angkat besi biar 100 kilo bisa angkat. Bukan itu kata Nabi, bukan itu sesungguhnya orang kuat. Tapi kata Nabi, orang yang kuat sesungguhnya adalah apabila datang marahnya, mampu dia kendalikan lisannya dan mampu dia kendalikan dirinya. Itu orang kuat kata Nabi. Wah, makanya ada orang itu biasa kalau dia di debat, dia mau di apa semua, dia bersabar karena sesungguhnya kesabarannya membuatnya menjadi pemenang yang sesungguhnya. Nah, itu kalau ada orang marah, Pak mungkin aja berkelahi, jangan kodong, bilang kodong saya orang biasa aja. Itu berkelahi itu deh. Terakhir, alternatif terakhir itu. Nah, makanya Bapak Ibu jaga kanata. Makanya Bapak Ibu ini juga kalau kita juga seumpama marah sama anak, jaga-jaga anak-anak. Kayak ibu-ibu itu kalau selalu tahu itu ibu-ibu dibilang itu ibu kah kalau ada musim mau cerita tetangga mana sasai yolo ya busa bawana na sabunna. Ada juga biasa begitu orang bilang dulu imak busa itu mulutnya daripada sabunnya. Saking begitu kencangnya katanya ini ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, nah, bukan di sini, bukan. Contoh gini, tapi mungkin juga ada di sini. Mungkin jadi, tapi saya tidak yang mungkin saja. Nah, tapi mudah-mudahan, nah ini sesuatu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu ini semua bisa seperti ibunya Al-Imam Abdurrahman As-Sudais.
Kita tahu Abdurrahman As-Sudais pernah ke Mekah. Biar orang yang tidak pernah ke Mekah pasti tidak tahu itu Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Pernah kita dengar suaranya? Pasti pernah. Kita kenal? Mungkin. Suaranya dikenal. Bapak Ibu tabe, dengan singkat saya sampaikan bahwa suatu ini khusus ibu-ibu ya. Ini ibunya Abdurrahman As-Sudais. Setelah dia dikonfirmasi dengan wartawan, ditanya itu beliau itu apa yang membuat dia bisa menjadi seorang al-imam besar di Masjidil Haram. Apa dia bilang beliau? Diceritakan dulu waktu masih masa kecilnya itu, dia kan digelar dengan As-Sudais kecil. Ya, As-Sudais kecil. Suatu waktu itu, beliau ini, ibunya ini mau kedatangan tamu bapaknya. Kedatangan tamu. Baru ini, ya As-Sudais kecil ini masih usia-usia balita kira-kira. Suka main-main ya. Usia-usia anak-anak. Datanglah pada saat itu, mamanya ini sudah memasak makanan enak ini. Kalau orang Makassar bilang palu-palu bebek, gulai kambing kira-kira begitu makanannya. Makanan enak kalau orang Makassar bilang. Kalau orang Makassar dibilang gulai kambing ada di kanan-kanan, kalau namanya kaki, harus jalan kiri kanan, bisa di rokok. Tapi ada di sini ya. Iya. Saking enaknya itu. Tapi ini As-Sudais kecil, datangin ambilkan pasir, baru hamburkan di situ di makanan. Oh malih. Ini kalau orang di Makassar sini, suku Bugis Makassar, ada orang tua sudah siapkan makanan di atas meja begini. Mau datang tamu, nah dia yang datang kasih di pasir na tanah. Ini bodoh. Nabi bilang orang Makassar, kalau Nabi bilang mama lari memang apa? Lari memang mau. Pasti aku sempat pelantang kami. Satu kali aku sempat, tidak ada kau ini kuliah, langsung kau hilang. Begitu marahnya itu orang tua, betul lah ini. Pasti marah sekali. Siapa orang Jawa itu kalau tidak marah, betul ya. Betul lah ini bapak itu. Kalau ada orang dikasih begitu sama anaknya tidak marah, perlu juga diperiksa itu. Tapi maksudnya bukan berarti harus dimarah sekali. Tapi Masya Allah, apa Nabi bilang mamanya As-Sudais. Tapi dia bilang sama anaknya, pergi kamu. Mudah-mudahan nanti kamu suatu saat bisa menjadi imam besar di Masjidil Haram. Apa hikmahnya? Hikmahnya Bapak Ibu, apapun bentuknya merata sama anak tak, doakan kebaikan ujungnya. Karena doanya ibu itu tidak ada hijab dengan Allah. Diterima itu, makbul itu doanya ibu, makanya ibu jangan pikirkan anak-anakmu. Ibu-ibu itu biasa tabe, bukan di sini ya, bukan di sini. Itu ibu kalau marah sekali, hampir semua isinya kebun binatang keluar. Dan bukan di sini, hampir semua isinya kebun binatang. Biasa itu tidak sadar kita, biasa begitu. Keluar semua itu. Astagfirullahaladzim. Apa tuh kasusahnya? Bu, kalau marah sekali, mudah-mudahan kau nanti jadi bupati gua. Kamu gini betul. Kau Tomin kau andalkan di rumah, mudah-mudahan nanti kau Tomin jadi keturunanku yang paling hebat yang diandalkan di rumah. Soleh menjadi pemimpin lagi di kabupaten gua. Kalau perlu nanti insya Allah mudah-mudahan kau jadi presiden. Makanya kau masuk di pesantren, kau bangun agamamu supaya kau jadi pemimpin yang soleh. Dia paji, kalau begitu. Begitu ki bapak ibu. Jadi kalau ada nanti bapak ibu marah, biar bapak sama-sama kita belajar. Termasuk saya ketiga usia anakku. Kalau ada marah, ya udah usahakan itu, doakan itu anak. Mudah-mudahan nanti kau nanti mudah-mudahan jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Ujung-ujungnya kan bagus doanya. Gitu deh. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Senantiasa kita sama-sama saling mendoakan, Bu ya. Ini aspek ketakwaan kita ini pada hubungan sosial ini. Jadi kan kita hidup bertetangga ini harus sama-sama selalu saling memaafkan Bapak Ibu tabe. Karena kenapa? Tidak ada satupun manusia yang tidak ada salah dan dosanya. Tapi pasti ada. Dan biasa itu juga kita dengar begini ungkapan, ada begini itu biasa kita dengar. Punna baik itu ongki. Pernah dengar? Kalau baik itu baik itu ongki. Punna kodi ongki. Ada itu begitu itu ya agak sedikit lari-lari sedikit itu. Kalau kita baik saya baik, kalau kita tidak baik tidak baik itu. Ada begitu itu. Tapi orang yang bertakwa itu kebaji kata Allah Taala. Apa Nabi bilang kalau kita baik sama saya juga baik sama kita. Kalau kita tidak baik sama saya tetap baik sama kita. Di situ batalangan, di situ beratnya. Tapi apa pesannya Allah Subhanahu wa taala? Begitu indah Allah menutup ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Jadi sesungguhnya jemaah yang mulia, setiap kita melakukan kebaikan, Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang kita minta, Allah akan berikan kepada kita. Bisa kita hitung, bisa kita bayang-bayangkan di saat kita masih remaja-remaja, kalau kita jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu, yang dicintai selalu disebut-sebut. Makanya buat Anda jatuh cinta kepada Allah, supaya selalu melantunkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasul.
Itu mau kita lakukan supaya apa? Kebesarannya Allah hadir dalam diri kita. Begitu pula dengan baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini terlalu panjang juga ini. Sebenarnya kalau ini kita mau ini sekalipun kebaikan, masya Allah. Kita ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bagian daripada nasihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu, tidak ada yang menggurui. Karena tentu kita pada kesempatan kali ini kita hadir di tempat ini untuk bagaimana menguatkan Pak Adi dan keluarga kemudian ya. Tetapi semangat, selalu kita mungkin tetangga, kita sama-sama saling menjaga hubungan di buku baik ini, sama-sama kita menguatkan, karena percayalah saudara terdekat adalah tetangga. Makanya tadi sama-sama kita selalu saling memaafkan, karena kalau tetangga bagus hubungan tak, nah biar pulang kampung, apa nak bilang, pulang kampung bagi saya yang jagain rumah tak, bagaimana itu. Pokoknya kalau baik kita dalam kehidupan tak, tidak ada susah tak itu. Orang yang bagus hubungannya kepada Allah, bagus kepada sama manusia Pak, tidak ada susahnya hidupnya, baru di dunia bahagia dunia, apalagi nanti di akhirat, tidak ada susahnya. Nanti adalah kalau orang baik itu Pak, tetangganya bikin kopi, bikin pisang goreng pas hujan-hujan begini, silakan Pak. Sini kemudian ada pisang goreng, ada enaknya kalau begitu. Tapi coba kalau seumpama tidak baik hubungan tak, oh Pak, cepat masuk Pak, kalau ini kopi sebeli memang cepat itu tetangga ya sudah sekali minum kopi, baru kalau minum kopi tidak mau kalau satu gelas dua pi, baru cantik besar karena mau naincan. Itu contoh ini. Ada begitu, pasti begitu tuh orang. Jangan sembunyi cepat pisang goreng. Jangan kita mau jadikan begitu. Jadi mudah-mudahan kita bukan yang tergolong itu, tapi mari sama-sama menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan idealnya orang yang bagus hubungannya kepada Allah, harusnya sifat-sifat sholatnya membuat dirinya semakin baik di masyarakatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir itu seperti itu yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan buat kita semua, terkhusus buat saudara saya Pak Adi. Semangat Ki, kuat Ki, bersabar Ki, tetap jaga ketaatan kepada Allah, Ibu Dian dan seluruh keluarga. Kita doakan semoga beliau semua dan keluarga diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian ini. Selalulah melantunkan ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena disitulah kekuatan kita bahwa segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Karena apa yang kita miliki, anak tak, titipan tak, termasuk diri kita adalah milik Allah, dan suatu waktu nanti Allah akan ambil dan mungkin saja kita tidak ketahui. Oleh karena itu jangan pernah membuat diri Anda dirundung dengan kesedihan yang berlarut-larut, tapi kembalilah bersemangat, hadirkan doa-doa terbaik. Bergembiralah dengan nak David, engkau anandaku yang dipanggil oleh Allah, tidak ada dosa, kau tunggu abi dan ummina di surga. Wah, masya Allah. Begitu caranya menguatkan diri kita. Jadi, tidak ada dosanya anak, tidak ada salahnya anak, dia sudah menunggu tadi surga, kebahagiaan tak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembirakan kedua orang tua dan keluarga dengan keberpulangan Ananda, dan menunggu semua keluarga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup ziarah kita ini dengan sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قادر الحاجات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah. Begitu pula ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana, dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang senantiasa saling menguatkan untuk kami, untuk senantiasa terus istiqamah untuk taat kepada-Mu ya Allah dan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kepergian Ananda Ahmad David ya Allah sebagai amal untuk kedua orang tuanya dan keluarga jamaah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Ananda yang senantiasa menanti kedua orang tuanya dan keluarganya di surga-Mu ya Allah. Jadikanlah penantian yang mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarga, khususnya kedua orang tuanya ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya diri kami ini ya Allah sebagai orang tuanya, sebagai kerabatnya ada salah dan dosa, maka maafkanlah kami ya Allah. Sekiranya ada salah dan khilaf dalam memberikan pendampingan atau kemudian membesarkan Ananda ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan, dan kepadamu lah hamba senantiasa selalu taat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini ya Allah pertemuan yang senantiasa Engkau berikan pahala yang berlipat ganda di dalamnya ya Allah, sebagai bentuk usaha kami memperbaiki, mempermantap hubungan ukhuwah Islam di antara kami, hubungan persaudaraan kami ya Allah, sehingga di antara kami ya Allah senantiasa selalu saling maafkan sekiranya ada di antara kami salah dan dosa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kubur Ananda ya Allah sebagai kubur yang senantiasa Engkau berikan cahaya di dalamnya ya Allah. Berikanlah kelapangan dalam kuburnya Allah, berikanlah tempat yang mulia di sisimu ya Allah bagi Ananda almarhum Ahmad Dabik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus di pribadi saya, dan segala ada yang salah saya mohon dimaafkan, dan segala yang benar semua datang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada penceramah kita Ustadz Anas Essosi Emsos atas ceramahnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan, karena kebenaran sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, maka kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada malam ini. Semoga Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi